Sebenarnya kalau Ramadan ini salah satu momentum ya, Mbak. Ya, momentum ketika teman-teman itu bisa ngambil momennya. Yang pertama tuh kalau di Ramadan orang akan bersibuk, baik itu dari sisi kuliner, kemudian dekor-dekor rumah, gitu ya. Dan di penghujung biasanya ada hampers. Nah itu rame banget tuh. Oh jadi bukan cuma Jadi itu cuma ya? makanan doang, nggak cuma takjil doang atau cuma sekedar catering bukber gitu. Tapi kan di ujung tuh orang memberikan hampers, memberikan hadiah kan. Kita tuh biasa ya orang Indonesia tuh senang berbagi gitu ya, senang berbagi dan momen ini sangat bisa ditangkap oleh teman-teman. Dari kecil gitu ya, tapi yang intinya sih sebenarnya kita tahu modal kita ini terbatas gitu ya Bang ya. Tapi dengan modal yang terbatas itu, misalnya kita mau buat iklan nih, kita harus langsung, oh uang ini nggak boleh sia-sia nih, karena modal kita terbatas. Jadi kita udah tahu target market kita kemana, kemudian kita mau buat iklan yang bagaimana yang sesuai sama target market kita. Jadi begitu kita, ibaratnya kita tembak, itu langsung kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Ramadan. Dan orbit kita kali ini, ya kayak di Ramadan ini banyak lah. Lagi boom dia di Ramadan umumnya, UMKM. Tapi nggak semua UMKM ternyata. Untuk cerita apa di balik itu, kita datangkan dua kawan. Yang satu kecil, tapi udah keliling dia rupanya. Kemarin ke Cina ya terakhir ya? Cina Online. Alwen Ong. Walaupun dia Ong, dia sini kok anak Medan asli. Bukan Medan. Mana? Tadi? Sergei, Bang. Sergei. Sergei. Terus satu lagi Winda. Winda ini kalau dibilang penggerak juga penggerak kali ya. Gabung. Penggerak UMKM juga. Dan pelaku UMKM juga. Jadi Wen, kalau kulihat fakta di lapangan, UMKM selama Ramadan kayaknya bisa menangguk banyak kemungkinan. Yang Awen lihat selama Awen mulai dari UMKM kecil sampai sekarang membina banyak kawan-kawan UMKM, bahkan sampai mengajak kawan-kawan UMKM ke banyak tempat. Bagaimana sebetulnya? Sebenarnya kalau Ramadan ini salah satu momentum ya, Mbak. Ya, momentum ketika teman-teman itu bisa ngambil momennya. Yang pertama tuh kalau di Ramadan orang akan bersibuk, baik itu dari sisi kuliner, kemudian dekor-dekor rumah, gitu ya. Dan di penghujung biasanya ada hampers. Nah itu rame banget tuh. Oh jadi bukan cuma Jadi itu cuma makanan doang, nggak cuma takjil doang atau cuma sekedar catering bukber gitu. Tapi kan di ujung tuh orang memberikan hampers, memberikan hadiah kan. Kita tuh biasa ya orang Indonesia tuh senang berbagi gitu ya, senang berbagi dan momen ini sangat bisa ditangkap oleh teman-teman. Ya, betul. Aku lihat ada beberapa kisah yang ku ikutin di dunia maya, Dumai gitu ya. Itu ada bahkan UMKM yang kerjanya cuma sebulan, tapi hidup setahun gitu. Kayaknya orang-orang kuliner juga nih. Nah, umumnya yang bergerak di bidang seperti itu. Makanya aku bilang, apa itu mungkin sebetulnya? Mungkin Bang, secara itunya mungkin. Sama nih seperti si Winda juga kan. Bisa jadi dia booming juga nih di tahun ini kan gitu kan. Karena kan kuliner tuh kayak cookies gitu kan. Terus di momen Ramadan biasanya orang mulai peduli terhadap kesehatan. Oke. Nah, jadi banyak hal kan. Pokoknya sahur harus makan ini, minum ini gitu. Jadi nanti produk-produk sehat gitu ya? Ya, produk-produk sehat. Dan itu kan banyak juga dilakukan sama teman-teman UMKM. Oke. Gitu. Jadi UMKM itu udah ngikutin tren. Iya, ngikutin tren. Karena sekarang katanya UMKM tuh Gen Z juga banyak ya? Banyak. Ini lebih yang update lah, lebih update. Ya, ini yang selalu eksperimen dalam segala hal ya. Iya, Oke. betul. Kalau Winda Gen Z juga nggak? Ini milenial ya. Milenial. Masih mending milenial kayak aku kolonial Pak. Nah, kalau Winda ngelihatnya potensi yang seperti kita bicarakan tadi betul nggak sih? Kalau Ramadan itu sebenarnya apa ya? Kita jeli aja sih ngelihat pasar ini sekarang maunya yang gimana gitu sih Bang ya. Dan memang benar tuh hampers itu memang
banyak dicari nih sekarang pada menjelang akhir Ramadan menjelang ya? akhir Ramadan. Oke. Karena memang kita kan berbagi ya, Oke. dan itu tuh di apa namanya, di sebut-sebut terus tuh. Oke. Nanti apa namanya, kita bisa berbagi ke tetangga, ke teman-teman, nah, dan Oh iya ya, dan bahkan keluarga-keluarga, nah gitu. Jadi itu bisa kita tangkap sebagai pasar non tradisional ya. iya. Jadi pasar-pasar yang selama ini tidak tersentuh dia bisa masuk lewat situ. Oke. Jadi kita pun bisa bilangnya apa ya, ini momen untuk silaturahmi dengan hampers itu. Ini menarik juga, UMKM malah jadi Setahun sekali soalnya kan Mas? Setahun sekali, Setahun sekali kita momennya setahun berkunjung gitu. sekali. bahkan bisa mulai, kalau seperti ini mulai dari buka puasa pertama orang udah bisa pesan ya. Bisa pesan. Iya, betul juga. Iya. Dia nggak perlu lagi ke kedai. Iya. Iya, kita kan serba online sekarang. Iya. Ya, semua sudah online. Tapi ya juga kepikiran nggak salah juga Gen Z itu pakai online sebagai tempat dia berekspresi, dan kita cukuplah niru dia aja ya. Biar dia eksperimen, kita yang jalankan. Tapi susah nggak sih sebetulnya, Ben? Dalam hal apanya nih Bang? Merebut pasar di pasar non tradisional. Sebenarnya kalau dibilang susah, segala sesuatu itu punya tantangan ya. Jadi kita mindsetnya dulu kita luruskan bahwa apapun yang kita lakukan itu punya tantangan. Nah kalau di dalam dunia online yang paling penting juga salah satunya adalah perencanaan yang matang. Oke. Nah kalau kita mau menyasar siapa nih? Oke. Apakah dia ibu-ibu atau anak muda? Karena media sosialnya beda-beda. Oke. Kalau emak-emak misalkan banyak di Facebook, bahkan Winda sendiri juga bikin sesuatu hal yang unik gitu. Konten video dia lebih kepada nenek-nenek, mama-mama gitu kan. Karena sasarannya ke situ. Nah, jadi selain kita punya perencanaan yang matang, kita juga harus tahu kira-kira sasaran secara spesifik kemana kita mau tuju. Nah, kalau misalnya mau yang disentuh tuh si anaknya dengan usia yang milenial, tapi dia kan setahun sekali pengen ngasih hadiah ke ibunya gitu. Nah, berarti mainnya di mana nih? Oh, bisa di Instagram, bisa di TikTok gitu. Nah, perencanaan di situ yang harus benar-benar matang. Jadi betul-betul dia plot semua Iya. sesuai dengan arah pasarnya. Iya. Oke, ketika arah pasar itu terpenuhi, tentu banyak permintaan. Iya, dan Sanggup enggak? Nah, itu pula yang aku tanya sama pelakunya. Sanggup enggak ketika permintaan overload dari prediksi kita? Jadi kita kan sebenarnya udah bisa prediksi kira-kira kemampuan kita berapa ya, gitu, dan itu udah kita komunikasikan juga sama tim sebenarnya. Dan kalau misalnya nih ternyata overload, biasanya kalau kami ya Bang ya, itu kita ada tenaga tambahan, satu itu biasanya gitu alternatif. Yang kedua kita kerjasama lagi, kita sub biasanya. Jadi sama temen yang punya apa namanya ya, sama apa namanya produknya sama, tapi kita kasih spesifikasi kita mau yang begini ya. Jadi kita sub supaya pasar itu tercukupin. Itu sih. Nah, ini kan satu kendala dan tantangan tersendiri menurut aku ya. Ketika orang percaya dengan rasa kita. Ini kan masalahnya kepercayaan itu berkait dengan rasa ketika kuliner yang berbicara kan. Nah, kalau kita nge-sub sama orang, apa kondisi yang seperti kita punya itu bisa terpenuhi? Nah, ya, ada mungkin produk-produk yang bisa kita subkan, ya. Ada produk-produk yang nggak bisa. Jadi kita memang, ini kalau kami tuh maksimum kita di sekian. Nah, gitu. Kalau misalnya yang ini, ini kita bisa subkan. Jadi memang ada yang produk-produk bisa kita subkan, yang ada yang enggak. Kalau udah selesai udah baik. Nggak semua komponen yang bisa disubkan. Nggak semua komponen. Tapi kan ketika komponen yang kita punya, itu yang saya maksud. Ketika komponen yang kita punya tidak mencukupi pesanan. Ada manajemen tertentu yang kalian jalankan? Biasanya tuh kita punya apa namanya ya, tenaga tambahan sebenarnya. Kalau tenaga itu kan semua temporer. Mungkin manajemen produksi, ada yang produksi bisa frozen atau produksi yang bisa disimpan jangka waktu lebih lama daripada. Dan memang karena kan kami awalnya kan frozen nih Bang. mereka ke perusahaan Malah lebih bisa mencukupi segala sesuatu. Karena kita frozen, dan alhamdulillah memang tahun ini kita nambah freezer untuk standby stok kita.
Jadi ada buffer yang disediain ya? Iya. Oke. Itu disediain memang karena kita udah hitungkan, oh ini kita harus produksi ABC gitu kan sampai dengan tanggal sekian bla 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 bla. Dan itu alhamdulillah kita emang barusan nambah lagi freezer kita untuk mencukupi kebutuhan. Nah itu sih. Tapi kayak ini menarik, Bet. Kan bisa nampak perkembangan. Ada nambah alat, nambah produksi segala macam, nambah pajak, Wen. Ini gimana menyikapinya UMKM gitu ya? Kalau di ini ya terkait pajak sebenarnya UMKM saat ini cukup terbantu oleh pemerintah, Bang. Jadi kan ada peraturan yang kemarin terkait UMKM hanya 0,5% gitu ya. Dan itu kalau mencapai 4,8 miliar, Bang. 4,8. Iya, Enggak, soalnya aku sempat agak begini juga ngelihat pemberitaan di media massa. Bahkan ada, kalau nggak salah tukang bakso yang harus membayar sekian M. Iya. Sebenarnya yang diperlukan itu lebih ke sosialisasi ya, Bang. Oke. Jadi kan masyarakat ini juga ibaratnya UMKM ini bukan mereka tidak taat pajak, tidak mau bayar pajak. Cuma mereka harus didampingi. Dengan omset berapa mereka harus bayar pajak. Nah, kemudian surat-surat apa saja yang harus mereka penuhi. Misalkan baru bangun usaha, mereka sudah harus punya NIB, kemudian dilaporkanlah logonya, semua perlengkapan-perlengkapannya semua. Tujuannya apa? Supaya nanti ke depannya mereka juga bisa terdata dan tersertifikasi sampai ke Haki. Jadi kan itu sebenarnya menghargai karya, ide mereka juga gitu. Kalau secara perpajakan pemerintah sangat meringankan. Itu pajak ya? Iya, dari ini si yang pajak. jadi masalahnya lagi satu. Ini kan pakai, kalau nggak salah nih ya, ini ada merek, Ya. ya kan? Ini merek ini kan jadi masalah sendiri. Nah, itu tinggal didaftarkan, Bang. Nah, kalau sekarang itu kan udah UMKM mudah dapat sekali kemudahan ya. juga untuk Dapat kemudahan. Bahkan dari pemerintah itu sekarang banyak program yang gratis, walaupun kita harus ngantri lah istilahnya. Jadi kita datang ke dinas koperasi, kemudian kita daftarkan. Itu yang sampai Haki tadi? Iya, sampai Haki. Jadi secara brand pun dari UMKM itu sangat terbantu oleh program pemerintah. Jadi brandnya paten sendiri? Iya, sudah dibayarkan juga, Bang. Dan kalau nih misal si UMKM mau mendaftarkan sendiri, nanti ada kayak subsidi gitu keringanan sekian ratus ribu itu sebagai bukti bahwa mereka UMKM, cuman harus melapor ke dinas, nanti dinas akan memberikan surat. Nah itu. Tapi kan ini balik ya, kebiasaan kita dengan yang terakhir belakangan ini kabarnya sampai ada tikus di dalam burung Garuda. Nah, itu proses itu smooth nggak? Atau ada nggak tikus itu? Jadi kalau itu sebenarnya bukan dari sisi ininya ya, tapi lebih kepada oknum. Iya. Jadi inilah peran kita juga dengan teman-teman semua. Jadi kita saling ngejaga. Artinya kita juga membantu pemerintah nih. Kalau ada oknum yang nakal gitu kan, ya kita bantu dia jadi baik nih gitu ya. Jadi sebenarnya balik ke teman-teman lagi, Bang, yang perlu kita bangun ini adalah pemerintah sudah mensupport baik dari sisi perizinan, kemudian perpajakan. Teman-teman UMKM harus tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Jadi ya dekat saja dengan pemerintah. Itu kalau yang dia dekat sama dan kenal sama Awen. Iya kan? Nah, yang nggak dekat sama orang yang kayak Awen, gimana? Nah kayak Winda bisa lah tahu itu. Kalau kawan Winda ada nggak yang nggak tahu? Nggak ngerti kayak gitu. Tapi dia berusaha. Ini yang kacaunya kan yang mikro-mikro ini nggak tahu dia. Banyak sih yang diiniin. Ada nggak kira-kira yang pernah Winda tahu? Entah kena peras, entah kena apa. Iya. Sejauh ini sih nggak ada ya, Bang ya. Cuman memang kita kalau untuk yang Haki tadi memang kita ada keringanan karena memang di Winda sendiri tuh kami udah sampai 4 kali daftarin karena Haki itu dia per kelas. Nah, jadi ada berapa kelas yang mau kita daftarin gitu dan itu memang semuanya bantuan. Ada satu lah yang Winda buat sendiri. Memang ada keringanan. Jadi kita langsung ke dinas, kita buat surat. Itu bayar kalau nggak salah hanya 500 ribu. 500 ribu udah selesai langsung sampai keluar sertifikat. 500 ribu tuh brand di sana. Baru ini aja, Bang. Brand Haki aja. Brand. Brandnya aja. Kita mau di kelas berapa baru gitu. Brandnya aja ya. Iya. Belum sampai ke PIRT itu segala macam. PIRT gratis. PIRT gratis. NIB gratis, PIRT gratis gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus disampaikan ke teman-teman juga. Kadang kan, apalagi momen Ramadan gini nih, Bang. Teman-teman kan takut. Nanti kalau kami jualan belum punya izin, belum punya apa gitu kan. Nah, makanya kalau kayak teman-teman mungkin udah persiapan nih untuk the next Ramadan ya. Jadi 1 atau 2 bulan sebelumnya apa-apa saja yang dibutuhkan itu diurus.
Misalnya belum punya NIB, diurus aja NIB-nya. Kemudian kalau belum punya PGRT apa semua diurus aja. Karena kan itu sekarang di OSS. Jadi dia single submit OSS aja. ya. Jadi nggak harus ke pintu lagi. Enggak. Oke. Nah, paling nanti kita kalau membutuhkan surat rekomendasi, kita datang aja ke dinasnya. Sekarang juga dinas cukup responsif, mereka itu bahkan mau bukain meja ya, ibaratnya mereka tuh ngurusin NIB kita juga gitu. Nah jadi ini juga jadi momentum juga untuk teman-teman ngambil kesempatan ini, artinya pemerintah udah membuka diri nih, nah tinggal UMKM-nya yuk mana yang harus dilengkapi, apalagi dengan momen Ramadan kan kekhawatiran orang kadang-kadang gini Bang, parcel itu banyak yang produk yang murahan menjelang expired dan apa itu tuh banyak di pasaran gitu. Iya, betul. Nah, cuman kan kalau dari teman-teman UMKM ini namanya UMKM ya dengan keterbatasan modal juga sehingga produknya rata-rata fresh. Fresh terus. Jadi ibaratnya mereka tuh bikin hari ini ya namanya momentum 1 bulan. Jadi ya tahu nih, tahu dia bisa menakar itunya gitu kan. Dan selain kita membantu teman-teman UMKM juga, sisi lainnya mereka menjaga kualitasnya. Gitu. Tapi kan mengingat tadi juga ada kawan-kawan yang bisnisnya bikin hampers yang multi produk, yang datang. Nah itu resiko expired itu kan juga tinggi. Gimana mereka menyikapi itu kalau menurut Awen? Tergantung nih, produk yang sering expired itu produk-produk yang bermerek malah. Gitu. Jadi bukan sisi produk UMKM ya. Jadi produk pasaran umum. Itu Bang, yang paling sering. Tapi kalau misalnya kayak produk-produk teman UMKM ini kan banyak yang cookies ya. Nah, itulah yang aku bilang tadi. Kan ada kawan-kawan yang bisnisnya justru hampers. Dia masuk tergolong mungkin udah lewat dari mikro ya, kecil itu mungkin udah mulai ada yang menengah. Karena hampers ini udah jadi bisnis tahunan. Udah ini juga kebutuhan juga ya. Kalau datang ke rumah orang kayaknya mesti bawa. Kalau frame orang kan hampers ini dulu tahunan. Sekarang ternyata berkembang seperti yang Winda bikin, malah harian juga bisa terjadi hampers itu kan. Nah, ini kan bisnis yang cuan sekali, yang sangat-sangat menggiurkan. Kemungkinan itu kan ada saja produk mix. Nah, yang jadi masalah si kawan pebisnisnya ini, ada nggak pembinaan tersendiri buat UMKM yang jenis itu? Jadi kalau dari sisi pembinaan mungkin lebih kepada memberi edukasi ke teman-teman Bang. Artinya kalau kita mau usahanya berkembang, otomatis mesti menjaga kualitas. Nah, expired, expired itu kan juga bagian dari kualitas. Artinya produk yang sudah mendekati expired kita nggak boleh jual. Nah, dan sisi lain lagi kalau dari sisi eksternal, sekarang tuh banyak influencer ya. Nah, Winda juga banyak pakai influencer gitu ya. Nah, teman-teman influencer itu juga menjadi ini ya, kasih jadi filter. Nah kan dia misalkan apakah dia diundang ataukah dia datang sendiri gitu ya memberikan insight terhadap satu produk. Nah yang paling ininya tuh jadi hakimnya malah si customer kan. Nah, si konsumen ini menggunakan jemari mereka nah untuk review. Nah kan banyak tuh kasus sekarang tuh mereview. Nah jadi dari si UMKM kalau lah ibaratnya itu terjadi, otomatis kan nanti jadi booming ya. Produknya udah mau expired dijual gini gitu kan. Nah, jadi balik lagi, akhirnya mereka itu ya quality controlnya ditingkatin. Jadi self control lebih utama ternyata. Dan itu UMKM paham betul terhadap yang seperti itu. Menarik sebetulnya, Wen. Kalau aku bilang kayak gini lah produk-produk begini, yang seperti ini minuman. Itu tentu kalian jaga betul expirednya. Iya, mesti Bang. Kalau di kita tuh KN sekarang tuh lagi ini ya bikin peternakan kambing gitu ya, bareng teman-teman juga jadi Indonesia Singapura. Nah kalau sekarang ini kita bikin susu gitu. Susu ini kita mesti jaga. Pertama dari sisi kualitinya, kemudian deliverynya sampai ke customer kami, ke reseller kami, kemudian dari reseller langsung ke customer end usernya gitu. Kita harus jaga itu. Kemudian kalau di kita kan sistemnya reseller, membuat reseller itu confidence terhadap produk itu penting bagi kami, sehingga memastikan kebersihannya. Terus ketika ada mau kunjungan ke farm, kita juga memastikan benar standarnya kita bukan mengada-ngada gitu kan, nah, itu penting. Gitu. Jadi kalau di kita ya secara ininya quality control itu memang udah kita mulai Bang. Gitu. Ada satu lagi yang menarik sama aku Ben.
ini jadi kendala sebetulnya sama kawan-kawan UMKM selama ini. Kalau UMKM yang atau mikro khususnya, mereka udah lebih berani turun ke jalan, ke kaki lima dan segala macam. Nah yang kecil-kecil ini kan yang udah relatif tidak lagi ke jalan, tapi sudah backup yang di jalan. Iya. Bagaimana mereka bisa jualan selain online? Ketika orang mencari, oh aku nggak mau online, karena online aku nggak yakin. Kadang-kadang ada yang begitu kan? Iya. Tapi aku mau cari store-nya di mana sih? Iya. Kalau metode yang kami lakukan, Bang, kami menggunakan metode reseller. Jadi kalau ditanya store itu biasanya dari lingkungan terdekat mereka. Oke. Nah, jadi dari lingkungan terdekat mereka, makanya kita perbanyak reseller. Oke. Misal di Johor kita taruh satu, atau di daerah Marelan kita taruh satu gitu kan. Nah, kita akan arahkan ke sana. Jadi kalau kayak kami ini menerima order, tapi tidak menerima satuan. Oke. Kami akan berikan misalnya Windy ada di sana nih, dia akan ke lokasi Windy. Cuman kan udah ke lokasi Windy nggak cuma beli produk kami dong, Oke. dia lihat produk Windy yang lain gitu. Oke. Gitu. Itu bisa diakses dengan walk-in? Bisa. Secara ini juga kami kan dari online-nya ada, kemudian mereka langsung hadir juga ada, dan kalau di reseller kami letakin spanduk juga di depan rumah mereka, Bang. Oke. Jadi ada tanda orang Ada tahu tanda, ya, Bang. bukan hanya tahu di Karena kan nggak semua orang online ya, Bang. Nah, itu dia. Kadang-kadang kalau yang mak-mak oke lah dia online. Aku nggak mau beli kalau apalagi lewat Facebook yang akses belanjanya nggak tahu lewat mana. Kadang-kadang kan aku mau datang sekalian aku mau. Kadang-kadang belanja dengan kenal orangnya beda loh. Beda kan? Ada transaksi manusia di situ. Touch-nya dia kerasa, Bang. Oh iya, touch-nya jelas beda loh. Nah, kalau Winda melakukan itu juga di rumah, ada outlet. Ada outlet. Ada. Walaupun Dekat malah. Dari sini. Dekat dari sini. dekat dari sini ya. Dekat. Kalau gitu aku tahu Baru datang ya. harusnya aku pulang kalau nyari bakso kan. Nyari bakso bisa ke sana harusnya nggak perlu aku ke mall atau ke. Tapi ada hal menarik, kemasan. Oke. Iya. Ya. Karena kita tuh produk frozen, jadi untuk nambah daya tahan si produk itu, kita pakai kemasan vakum. Oke. Jadi itu double, plastiknya tuh double gitu, Bang. Udah food grade. Food grade. Oke. Nah, kadang-kadang tau lah, mak-mak sekarang milenial ya kebanyakan, ya kan? Iya. Dan dia udah membaca dan mengetahui segala sesuatu hal yang aman buat anak, buat keluarga. Jadi masalah itu udah khatam lah bagi Udah kalian. clear insya Allah. Sama satu lagi, Bang. Sekarang tuh terutama ya Mamut ya. Mamut itu dia peduli terhadap kesehatan. Apa itu, Mama? Jadi mama muda. Mama muda. Itu peduli sama kesehatan. Jadi kalau ibaratnya contoh nih ya, mereka cari susu misalnya. Susunya itu dia nggak boleh banyak gula. Oke. Nah, jangan tinggi gula. Nah, dia akan cari low sugar dan memang yang murni gitu ya. Terus kalau misalnya cari makanan lain, misalnya baksonya itu jangan banyak micin. Oke. Nah, jadi sekarang itu secara habit ya, customer kita itu udah mikir saya mau sehat. Oke. Nah, jadi kalau saya mau sehat, nggak apa-apa saya beli sebuah produk mungkin harganya lebih tinggi, tapi kesehatan keluarga saya lebih utama. Oke. Nah, mungkin itu juga concern dari Winda juga gitu. Kenapa baksonya Winda ini nggak sama kayak yang lain gitu. Jadi fokusnya kesehatan. Aku kaget di mamut itu. Pikir mamut ya. Ternyata emang mamut itu juga jadi jadi hal yang omongan sehari-hari kalangan masyarakat. Mamut Abbas gitu ya. Itu beda lagi. Mamut Abbas tau? Apaan tuh? Artis Mama ya? muda anak baru satu. Oh, gitu. Oh, Abbas. Oke. Jadi hal seperti itu bagi UMKM sudah masuk dalam mindset ya. Masuk. Tapi UMKM yang mana? Kadang-kadang UMKM terutama yang mikro kan jarang kongko-kongko gabung-gabung karena tekanan ekonomi yang sudah makin berat. Itu bagaimana kita membawakan hal itu kepada mereka sehingga mereka tidak lagi memakai minyak berulang kali, tidak lagi. Kalau sekarang yang terlihat gini, Bang, walaupun orang jarang ketemu darat,
tapi orang sudah mencari informasi itu dari dunia online. Oh iya ya. Nah, jadi dia udah baca kan, artinya ada artikel kedokteran. Yang paling ini sekarang tuh TikTok. Jadi orang ngelihat video kesehatan, misalkan kalau dia sakit gigi aja, dia nanyanya sama TikTok tuh sekarang, ya kan? Mau nyari makanan gitu, dia nanya sama TikTok sekarang, gitu ya. Kemudian dia memvalidasinya itu masuk ke Google. Jadi ketika ada di TikTok, dia akan tanya di Google, bener nggak nih, gitu ya. Nah, dia cari itu semua. Nah, kita ngelihatnya gini, hampir informasi itu nggak ada batasan juga, gitu sekarang. Makanya kalau kita mau memberi edukasi langsung ke mereka, kan ada fasilitasi, artinya kalau mau langsung kena ke misalnya ke mamut tadi tuh usianya misalkan dari 30 sampai 40 mau disasar. Sekarang udah banyak ads yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa langsung ngena gitu. Nah, makanya yang paling penting malah si UMKM ini dia dulu secara pemikiran teknikal pemasarannya dikuatkan. Nah, karena masyarakat menerima informasi. Ya, ya. Menarik sih sebetulnya. Teknikal dikuatkan, betul. Tetapi modal nggak ada. Ini gimana kira-kira Winda yang sebagai pelaku menyikapinya? Oke, teknikal kita udah tahu, segala sesuatu udah tahu. Nah, ketika modal, bagaimana? Siapa yang bisa diakses? Modal si pelaku ya. Modal Pak? si pelaku. Nah. Punya pengalaman nggak dulu gimana mulai? Saya udah stabil banget bang bisnisnya. Masya Allah. Iya, kalau melihat udah ada handphone, udah nggak kebayang lagi soalnya. Karena ada beberapa tempat yang aku kenal, gerai ngetop banget lah, bahkan sampai internasional. Kalau orang dari mana ke Medan pasti ke sana. Itu mulainya dari kaki lima. Iya. Ya kan? Nah, dia mengakses itu ternyata tidak mudah. Iya. Mungkin Winda bisa cerita. Kalau yang berduit sih nggak susah. Gimana nih? Enggak sih. Memang kan kita dari kecil gitu ya, tapi yang intinya sih sebenarnya kita tahu modal kita ini terbatas gitu ya Bang ya. Tapi dengan modal yang terbatas itu, misalnya kita mau buat iklan nih, kita harus langsung, uang ini nggak boleh sia-sia nih, karena modal kita terbatas. Jadi kita udah tahu target market kita kemana, kemudian kita mau buat iklan yang bagaimana yang sesuai sama target market kita. Jadi begitu kita, ibaratnya kita tembak, itu langsung kena. Karena modal kita terbatas kan, jadi kita harus hati-hati nih gunakannya. Tapi ada yang kulihat juga kejadian nih. Gara-gara semua di medsos, awalnya kan dia cerita lah gini, influencer biasa lah kan, kalau nggak kesini rugi segala macam, pas kita datang ke sana, zong. Iya. Nah, itu pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Jadi sebenarnya kalau kami ya Bang ya pengalaman ya, kita tuh akan bilang ke tim gitu. Ibu hari ini kita mau ngegas ya, gitu. Pada saat kita mau ngegas, ngegas ya. Iya gitu. Kita mau ngegas gitu. Jadi kita kayak Bapak Presiden ya. Iya. Jadi kita udah komunikasiin ke tim. Ibu mau ngegas nih, kalian siap nggak? Jadi pada siapnya itu adalah kalau misalnya ini berhasil, itu akan begini. Nah, jadi kita udah susun ya timnya begini. Jadi kita udah ada strateginya lah. Begitu sih Bang. Berarti adalah manajemen up berapa persen ketika gas dilakukan. Iya. Tapi balik ke tadi modal. Apa karena udah dikenal baru bisa dapat modal atau modal dari keliling dulu atau ya modal bantu aku lah gitu. Atau gimana? Modal itu ya balik lagi. Sebenarnya modalnya itu bukan hanya modal. Memang modal bukan cuma duit. Gitu kan. Tapi kan ketika kita mau accelerate bisnis, tidak ada cerita selain duit. Betul. Balik lagi, kalau kita punya modalnya terbatas, yang pertama kan cash flow kita tuh harus jaga cash flow sih. Kalau kita masih kita tahu nih kita kan udah bisa nakar diri jadi pilihlah sumber-sumber yang cash flow-nya lancar. Jadi jangan titip-titip jual dulu. Tapi yang langsung supaya pasarnya iya. Jadi yang maksud tadi sumber cash yang dana awalnya dana penambah ketika kita mau accelerate ke bank kah, ke kawan kah, ke koperasi kah atau korek tabungan. Kalau Winda pribadi sih masih pakai dana pribadi. Pilih terus nih Bang. Tapi mungkin
mungkin bisa bagi ya Pak kawan. Kalau kalian susah, Iya. mungkin ada satu alternatif yang bisa kalian cari. Mungkin bisa ke Taulah UMKM. ke perbankan syariah mungkin bisa, atau mungkin bisa sharing sama teman. Nah, itu bisa jadi alternatif sebenarnya, ya kan? Tapi balik lagi kalau ke Winda, ya memang masih pakai dana pribadi, dan itu tadi karena memang kita udah tahu kapasitas kita nih sekian gitu kan, terbatas nih dananya hanya bisa dipakai 1 bulan ke depan. Jadi 1 bulan ini harus meledak nih, misalnya gitu. Kita kan udah bisa, ini harus meledak nih. Kalau nggak meledak nih uangnya nggak ada lagi. Oke. Nah, Itu bakal stuck kalau ini gagal stuck. iya gitu kan, karena uang kita kan terbatas tuh di situ. Jadi untuk mengantisipasi itu kita memang kayak gimana? Ada mitigasinya tuh di belakang. Ada rencana-rencana yang harus matang memang. Oke. Jadi Ren, kalau kita lihat tadi masalah modal oke. Ketika di jalan modalnya berarti ada dan berhasil dia melanjutkan modal. Ketika dia ngembangkan, ini yang jadi masalah. Nggak semua orang percaya kepada UMKM secara langsung. Benar. Ya kan? Bahkan kawan sendiri juga belum tentu bisa diajak. Betul. Ada kemungkinan angel investor atau apalah orang baik atau apalah namanya. Istilah asingnya angel investor. Iya, istilahnya angel investor. Cuman secara ini ya Bang, ini mungkin dari teman-teman UMKM juga ya. Artinya kalau di awal terkait ini kita harus pilah dulu nih. Mana teman-teman yang baru starting bisnis. Nah, kemudian mana yang sudah menjalankan bisnisnya lebih dari 2 tahun. Karena 2 tahun itu kan ritmenya udah beda-beda gitu ya. Mana yang sudah di atas 10 tahun. Nah, akan beda. Kalau kita baru starting, belum pernah punya pengalaman bisnis, kemudian kita buat baru, tentu nggak banyak orang yang akan bersedia Bang. Karena dia bilang ya belum tentu cuan aja gitu ya, dia juga belum pernah gitu ya. Tapi kalau sudah 10 tahunan dan orang ngelihat dia ada aset dari sana, itu mudah orang untuk invest ke dia. Artinya secara personal brandingnya sudah oke, kemudian corporate brandingnya udah jadi gitu ya. Apalagi kayak ngomongin bakso keluar satu nama gitu ya. Malah tahu abis ini ngomongin bakso keluar Makiji ya. Makiji lah. Makiji langsung. Apa maksud Kiji? Iya. Nah, itu jadi Nah, menarik sebetulnya angel investor itu memang kan seperti yang kutanya tadi, ketika dia mau accelerate bisnisnya. Iya. Ini kan berarti dia udah settle, dia mau naik. Iya, betul. Nah, itu kira-kira di Sumut ini ada nggak angel investor? Atau kalian di rumah yang punya duit banyak anggur? Bantu lah. Ayo. Beli, bukannya share ya. Bantu. Kalau share nanti dia maju, kalian beli pula semua share-nya, hilang dia. Malah sekarang tuh kita tuh melakukan dengan cara yang berbeda, Bang. Cara yang berbeda. Jadi gini, kalau teman-teman yang sudah running bisnisnya itu di atas 6 tahun lah kita anggap, artinya secara finansial udah capable banget gitu ya. Kayak Winda sendiri juga, artinya kalau ada orang mau ngantar duit dia juga mikir 2-3 kali Bang. Saya lagi nggak butuh, nah gitu kan. Udah jadi posisi kan nggak butuh gitu kan. Nah karena kan agak berbeda kalau mindsetnya investor dengan mindsetnya yang pengen cawe-cawe bisnis lain lagi gitu. Nah, cawe-cawe bisnisnya kacau. Nah itu yang kacau. Masalahnya kan banyak orang sekarang tuh jasnya pakai investor, padahal cawe-cawe bisnis. Nah, ya gitu. Kalau itu oke lah ya. Ini kayak Makiji apa? Iya. Mamanya Iji. Mamanya Iji. Mamanya Iji. Oh. Ini Mahmud Abbas itu. Iya. Ini kayak gini oke lah, ini kan udah berhasil sekian tahun. Iya. Kayak gini kan orang udah paham, begitu ingat bakso frozen Makiji. Langsung Makiji. Dan bakso yang fresh Makiji juga. Iya. Oke. Nah kalau susu kambing. Iya susu kambing. Susu kambing. Nggak mungkin mak kambing. Tapi ini mak awen. Nah, jadi istilah gini Bang, kalau kalian ngeliat gini. Kan ini tadi ada teman-teman yang dia tuh baru starting bisnis dan banyak juga kebingungan mau bisnis apa. Nah kalau kita yang udah bisnis juga di atas 6 tahun, artinya kita punya modal finansial yang cukup ya. Dan kenapa nggak kita bantu teman-teman yang baru mulai ini? Nah jadi itu yang lakukan di Susu Kambi Bang. Itu jadi angel investor independen. Benar. Jadi gini, kalau kalian coba memandang yang terjadi lah gitu, banyak ibu-ibu muda punya handphone, pengen bikin bisnis tapi nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Kenapa nggak ikut dengan bisnis yang settle gitu. ya? Kemudian secara yang kedua gini, mereka tuh kan punya anak
dan nggak punya waktu juga untuk produksi. Ya, jadi kita arahin, yuk kita kasih edukasinya, kita bantu promote online-nya gitu. Nah, mereka juga belajar untuk mempromosikan, belajar untuk mengedukasikan. Kalau kayak di kami di Susu Kambi itu mikirnya nggak jualan, Bang. Mikirnya adalah mengedukasi agar orang-orang sehat. Ini menarik nih, jualan Gitu. susu tapi nggak jualan gitu ya. Nah, ini Itu kan edukasi. Edukasi. Yang anehnya, tapi pemirsa aneh memang kalau kita cerita UKM ini banyak keanehan di sana, banyak keajaiban juga di sana, bahkan juga banyak air mata dan keringat di sana. Iya. Nah, tapi begitu pun dari cerita dua kawan kita, ada Mak Kiji, Maknya Iji, sama Mak Sukam. Susu kambing. Tapi nggak kambing, Kambi. Ini yang Kambi, menarik ya. sengaja. Ini sengaja membuat orang jadi bertanya-tanya. Itu ada potensi. Selalu ada potensi di kemampuan yang kalian punya. Dan modal ternyata juga tidak selalu harus uang. Ketika punya kemampuan untuk mengelaborasi diri, bisa menjadi bisnis, entah itu hanya sekedar bisnis hamper dari produk-produk kawan-kawan Benar. UMKM, atau mungkin belajar betul sama kawan-kawan UMKM untuk mencari potensi diri yang ada. Bukan tidak mungkin nanti betul-betul ada produk yang menjadi oleh-oleh khas Medan. Iya. Bukan namanya Bika Ambon, tapi mungkin anu Medan. Ini enggak ada ceritanya yang kayak gitu ya, tapi namanya nama orang. Nanti nama kalian kayak bakso Kiji mungkin nggak sampai ke Jakarta, tapi kita belum tahu apa bisa frozen sampai Jakarta, sampai ketemu di orbit yang lain. Kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah yang menentukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru.